Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham uptrend yang dalam beberapa hari terakhir ini terlihat terkoreksi, dan ini kesempatan untuk kita coba tunggu di daerah supportnya untuk buy on weakness. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham INKP. INKP hari Rabu kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 9.750. Bisa kita lihat di grafik secara tren INKP memang masih bergerak sangat uptrend, dan saat ini terlihat masih belum berhasil break resisten psikologisnya di harga 10.000. Dan jika kita perhatikan support terdekat saat ini sekitar 9.500. Jadi walaupun hari Rabu kemarin turun, ini penurunan masih wajar karena saham uptrend pun pasti ada fase terkoreksinya. Sebelumnya juga bisa kita lihat INKP mencoba untuk break 9.500, gagal break, malah terkoreksi lumayan dalam ke 8.800, setelah itu masih bisa rebound dan lanjut bergerak naik. Jadi saat ini 9.500 merupakan support yang lumayan kuat untuk INKP saat ini, dan di bawahnya support MA50 di sekitar 8.850. Jadi secara tren apabila teman-teman sudah berhasil dapat saham INKP dan saat ini masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama garis uptrendnya belum patah. Dan saat ini walaupun terkoreksi, ini masih bergerak tren. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini memang terlihat mulai bergerak turun, tapi ini belum berpotongan. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini ada distribusi asing juga satu minggu terakhir jika kita lihat mulai keluar dari saham INKP. Tapi jumlah distribusinya belum besar apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan beberapa minggu terakhir ini. Jadi INKP saya lihat memang masih ada potensi untuk mengetes 9.500 kembali, dan ini kesempatan untuk coba tunggu di sekitar support 9.500. Apabila INKP mengetes support ini masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target tetap di harga 10.000 yang saat ini merupakan resisten psikologisnya. Selama masih gagal break, INKP akan mulai sideways atau malah berpotensi untuk mulai melemah. Jadi manfaatkan kesempatan ini hanya untuk trading jangka pendek, atau teman-teman bisa hold terus saja selama 9.500 tidak terlewati, dan pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata 9.500 terlewati. Karena apabila tembus maka berpotensi kembali turun menuju garis MA50. Selanjutnya saham Bluebird juga bisa kita lihat secara tren saat ini memang masih uptrend dan masih berada di atas kedua garis MA. Tapi dalam satu bulan terakhir ini terlihat mulai sideways karena kesulitan untuk break resisten di 2.400. Jadi beberapa kali mencoba break 2.400 gagal break, malah sempat turun mendekati support MA50, tapi belum berhasil turun menembus support di sekitar 2.200. Setelah itu berhasil rebound, bisa kita lihat mencoba kembali break 2.400, gagal break lagi, dan saat ini masih sideways. Dan hari Rabu masih turun 1% lebih ke 2.310. Tapi jika kita perhatikan di sini, penurunan 1% lebih ini malah terlihat ada akumulasi. Dan asing juga masih terus akumulasi saham Bluebird satu minggu terakhir ini. Dari data yang kita dapat, bisa kita lihat Bluebird masih ada akumulasi dan cara tren saat ini juga masih bergerak tren. Jadi saya lihat Bluebird ini kesempatan untuk kita coba tunggu di sekitar support 2.200 kembali. Karena jika kita lihat history beberapa kali gagal break resisten 2.400, ada potensi mendekati 2.200. Jadi kita bisa coba tunggu di sekitar 2.200. Apabila Bluebird masih bisa bertanda rebound, bisa coba entry untuk swing trade dengan target di sekitar 2.400 untuk target trading jangka pendek atau swing trade-nya. Atau teman-teman bisa hold terus saja selama support MA50 tidak terlewati dengan target lebih jauh sekitar 2.500. Selanjutnya saham ACE juga bisa kita lihat hari Rabu kemarin juga masih melemah, turun 0,49% ke 715, dan bisa kita lihat ACE masih kesulitan untuk menembus zona resisten sekitar 700 sampai 720. Jadi sebelumnya sempat turun mengetes garis MA50, berhasil rebound, mencoba untuk break zona ini, gagal break, sempat melemah. Hari Selasa sempat naik lagi dan saat ini belum terkonfirmasi break, dan jadi masih melemah. Tapi secara tren bisa kita lihat untuk tren jangka menengah ini masih bergerak tren dan masih berada di atas kedua garis MA. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Rabu kemarin terlihat malah ada akumulasi, tapi asing memang terlihat satu minggu terakhir sudah keluar dari saham ACE. Jadi untuk ACE juga secara tren masih oke.
Dan karena saat ini masih belum berhasil break zona resisten ini, maksudnya masih bisa coba kita tunggu kembali di sekitar 680 sampai harga 700 untuk coba entry. Tapi paling bagus adalah apabila bisa dapat di sekitar 680. Jadi tunggu terkoreksi dulu. Apabila terlihat mulai bangkit lagi dan selama masih kuat di atas garis EMA 50, masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek tetap di zona resisten ini dan target lebih jauh sekitar 750. Dan sama bisa hold terus selama support EMA 50 ini tidak terlewati. Karena garis EMA 50 sampai saat ini masih terus bergerak naik. Selama garis EMA 50 masih terus bergerak naik dan candle selalu kuat berada di atas garis EMA 50, maka secara trend ini masih berpotensi untuk lanjut uptrend. Selanjutnya MAPI bisa kita lihat saat ini kembali terkoreksi, masih gagal break resisten psikologisnya di harga 2000. Sehingga ini ada potensi terbentuk double top, ini memang yang harus hati-hati. Sebelumnya mencoba untuk break 2000, gagal break. Turun belum sempat mendekati 1900 sudah mulai rebound. Kembali mencoba break, ternyata masih gagal break dan melemah. Jadi saat ini ada support di sekitar 1900 dan masih ada support EMA 50 di sekitar 1855. Coba kita perhatikan untuk broker summary, penurunan 2% lebih ini terlihat ada distribusi, tapi asing terlihat masih masuk akumulasi. Jadi untuk MAPI secara trend sebenarnya masih oke. Dan menurut saya masih menarik untuk coba dipantau untuk tunggu di sekitar support 1900 sampai support EMA 50. Karena sebelumnya bisa kita lihat sempat naik tinggi juga mencoba break 1900, gagal break, turun mengetas support EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi ini kesempatan untuk kita coba tunggu di support EMA 50 sampai 1900. Apabila MAPI terlihat mengetes support ini masih bisa rebound, masih menarik untuk coba entry untuk swing trade dengan target di 2000. Karena 2000 merupakan resisten kuat plus resisten psikologis untuk MAPI saat ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.